Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulianisa dari kelas TRMM 1A ingin menjelaskan tentang proses penjadwalan, yaitu menghitung AWT dan TAT dengan menggunakan metode FIFO, SJF, HRN, dan RR. Di sini sudah ada 5 proses, yaitu P1 hingga P5, dan sudah ditentukan nilai AT dan BT-nya. Lalu saya akan mencari AWT dan TAT. Yang pertama menggunakan metode FIFO, first in, first out. Dengan datangnya urutan P1, P2, P3 hingga P5 dengan menggunakan metode FIFO dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut. Waktu tunggu P1 yaitu 0. Karena burst time-nya P1 5, maka waktu selesai P1 yaitu 5. Burst time ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sebuah proses untuk bisa selesai. Maka P1 waktu selesainya 5. Waktu tunggu P2 yaitu 5. Jadi 5 ditambah dengan P2, burst time P2 2, maka 5 ditambah 2 yaitu 7. Maka waktu selesai P2 adalah 7. Selanjutnya P3, waktu tunggu P3 yaitu 7 dan ditambah dengan burst time P3 yaitu 5. Maka 7 tambah 5 sama dengan 12, dan ini adalah waktu penyelesaian P3. Lanjut dengan P4, waktu tunggunya 12 dan burst time P4 adalah 1, maka 12 ditambah 1 sama dengan 13, maka waktu penyelesaian P4 adalah di 13. Dan yang terakhir P5, waktu tunggunya 13 dan ditambah dengan burst time P5 adalah 3, maka 13 ditambah 3 sama dengan 16, dan ini adalah waktu penyelesaian P5. Untuk mencari AWT, average waiting time, atau waktu tunggu rata-rata, itu 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 13. 0 yaitu merupakan waktu tunggu P1, 5 waktu tunggu P2, 7 waktu tunggu P3, 12 waktu tunggu P4, dan yang terakhir 13 waktu tunggunya P5. Maka 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 13 dibagi dengan 5. Mengapa 5? Karena itu adalah banyaknya proses. Maka setelah dibagi akan mendapatkan hasil 7,4. Lalu selanjutnya mencari TAT, turnaround time, atau waktu penyelesaian. Di sini waktu penyelesaian P1 5, penyelesaian P2 7, penyelesaian P3 12, penyelesaian P4 13, dan yang terakhir waktu penyelesaian P5 adalah 16. Maka 5 tambah 7 tambah 12 tambah 13 tambah 16 dibagi dengan 5, karena 5 banyaknya proses. Maka hasilnya adalah 0,6. Metode kedua yaitu metode SJF, yaitu shortest job first. Metode SJF ini yang dikerjakan pertama yaitu proses yang paling singkat. Karena di sini P4 yang paling kecil nilainya atau yang paling singkat, maka dimulai dari P4. Waktu tunggunya 0 dan BT P4 itu 1, maka waktu penyelesaian P4 yaitu 1. Selanjutnya P2, waktu tunggu P2 itu 1. Dan nilai BT P2 adalah 2, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi penyelesaian P2 ini ada di 3. Lalu selanjutnya nilai yang lebih gede selanjutnya yaitu ada di P5 dengan angka 3. Maka dengan waktu tunggu P5 3 dan ditambah BT P5 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6, maka waktu penyelesaian P5 sama dengan 6. Selanjutnya dengan angka yang lebih tinggi yaitu P1 dengan BT 5, maka waktu tunggu P1 6 ditambah dengan BT P1 yaitu 5, maka 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi waktu penyelesaian P1 sama dengan 11. Dan yang terakhir P3. P3 ini memiliki nilai burst time-nya 5 dengan waktu tunggu 11. Maka 11 ditambah 5 sama dengan 16. Maka waktu penyelesaian P3 adalah 16.
untuk mencari AWT SCF. Di sini 6 ditambah 1 ditambah 11 ditambah 0 tambah 3, yaitu dari waktu selesainya P1 yaitu 11. Maaf. Di sini selanjutnya kita akan mencari AWT. 6 tambah 1 tambah 11 tambah 0 tambah 3. AWT atau average waiting time, yaitu rata-rata waktu tunggu. Di sini ada 6, yaitu waktu tunggu dari P1 ditambah waktu tunggu P2 1 ditambah waktu tunggu P3 nya 11, P4 nya 0, dan P5 nya 3. Maka 6 tambah 1 tambah 11 tambah 0 tambah 3 dibagi dengan 5. 5 adalah jumlah prosesnya. Maka hasilnya adalah 4,2. Lalu selanjutnya untuk menghitung TAT atau turnaround time, di sini 11 tambah 3 tambah 16 tambah 1 tambah 3 tambah 6, maaf. Di sini waktu penyelesaian P1 ada 11. Waktu penyelesaian P2 nya 3, maka tambah 3. Waktu penyelesaiannya P3 16 tambah 16, P4 nya 1, dan P6 nya P5 nya 6. Lalu dibagi dengan jumlah proses yaitu 5, maka hasilnya adalah 7,4. Yang ketiga ada metode HRN atau High Ratio Next. Di sini ada prosesnya 5 dan tentukan ATBT pada soal. Lalu ada nilai mulai, selesai, dan lama tangkap. Mulai ini sama dengan AT atau arrive time ya, waktu tibanya, juga dengan mulai. Lalu untuk selesai di P1 nya tetap, di P2 nya itu dari nilai mulai ini ditambah burst time sama dengan 8. Ini juga sama, 9 tambah 5 14, 14 tambah 1 15, dan 15 ini ditambah 3 sama dengan 18. Untuk lama tanggapnya ini yang P1 nya tetap juga, ini 6 karena dari 8 nilai selesai ini dikurang dengan burst time, jadi 6. Ini juga 14 dikurang 5 sama dengan 9, 15 dikurang 1 sama dengan 14, dan 18 dikurang 3 sama dengan 15. Untuk rasio penalti ada ini, dan ini. Keempat ada metode RR atau round robin. Pada metode ini sudah ditentukan kuantum, yaitu 4. Maka setiap proses itu tidak bisa lebih dari 4. Jika lebih dari 4, maka dia akan mengulanginya. Misalnya seperti ini, dimulai dari 0, karena BT-nya di sini P15, maka dia nggak bisa semua dan hanya bisa memproses sampai 4. Maka waktu penyelesaiannya itu hanya sampai 4 di P1. Lalu di P2 BT nya 2, karena tidak lebih dari 4, maka bisa langsung 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan di P3 BT nya 5, dan ini lebih dari 4, maka hanya bisa ditambah 4, yaitu 6 tambah 4 sama dengan 10. P4 bisa langsung karena BT nya 1, maka 10 ditambah 1 sama dengan 11. Dan P5 nya 3, tidak lebih dari 4, maka bisa langsung juga 11 ditambah 3 sama dengan 14. Ini ulang lagi ke P1 karena P1 masih ada sisa tadi, yaitu 1 karena dia 5. Maka 14 ditambah 1 yang sisa tadi sama dengan 15, dan P3 juga sama karena dia BT nya 5. Selanjutnya waktu tunggu tiap proses. Nah, ini untuk menentukan AWT dan TAT nya juga. Misalnya P1 0 tambah 14 kurang 4 sama dengan 10, 0.
14 ini dari waktu tunggu 14 dikurang dengan waktu proses P1 nya, maka hasilnya 0 tambah 14 kurang 4 sama dengan 10. P2 nya tidak berulang karena langsung, jadi langsung 4. P3 nya ini dan ini, maka di sini P3 15, ini dia waiting time nya P3 dikurang dengan 6. Waiting time P3 di sini sama dengan 9. P4 nya 10 dan P5 nya 11. Maka dari hasil ini untuk mencari AWT nya kita tambahkan hasil dari sini, yaitu 10, 4, 9, 10 dan 11. Dijumlahkan lalu dibagi dengan 5 karena jumlah prosesnya ada 5, sama dengan 8,8. Lanjut mencari TAT nya. P1 sama dengan 15. 15 ini dari 10 waiting time ini ditambah dengan burst time tadi. Burst time P1 sama dengan 5, berarti 10 tambah 5 sama dengan 14. P2 juga begitu. Di sini 4 ditambah burst time-nya 2 sama dengan 6. P3 9 ditambah burst time 5 sama dengan 14. P4 nya 10 ditambah burst time nya 1 sama dengan 11, dan P5 nya 11 ditambah burst time nya 3 jadi 14. Jadi ini semua ditambah 15 tambah 6 tambah 14 tambah 11 tambah 14 lagi dibagi 5 karena prosesnya ada 5, jadi hasilnya sama dengan 12.